Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahdal wa ayyid nadratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Salafi Ihsanul Madaniyatul Watan, yakni Ayahanda Bapak Kyai Rusdi MPD. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Ihsanul Madaniyatul Watan, yakni Ibunda Rusmana Dewi. Yang saya hormati para asatidz wal asatizah Pondok Pesantren Salafi Ihsanul Madaniyatul Watan yang sedang hadir pada kesempatan kali ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat yang belum kawin dan yang belum bersunat, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam masjid yang berkah ini. Alhamdulillah. Karena kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang sering kita lalaikan. Yang pertama ialah kesehatan. Banyak di luar sana orang-orang yang sehat jasmani, semuanya sehat, tak ada kekurangan sedikit pun, tetapi dia lalai dalam melaksanakan segala amal kebaikan. Tetapi kebalikannya, banyak orang-orang yang kekurangan, bahkan banyak orang-orang yang tak punya kaki, buta, tuli, akan tetapi dia pengen melihat Al-Quran, melihat masjid begitu megahnya bagi orang-orang yang buta. Karena sebuah kisah, ada seorang hafiz Quran ditanya sama Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir. Ditanya sama almarhum Syekh Ali Jabir, "Wahai Hafiz, di Hafiz seorang buta, andaikan engkau kami sembuhkan, kami operasi matamu, apa yang kau ingin lihat?" Kata Hafiz yang buta ini, "Andaikan saya, wahai Syekh, disembuhkan, saya pengen paling utama saya lihatkan itu adalah Al-Quran, bukan orang tuanya." Maka Rasulullah SAW di akhir-akhir mengatakan, saking sayang kepada umatnya, ummati as-salah as-salah, umatku salatlah salatnya. Dan yang kedua yang kita lalaikan ialah kesempatan. Banyak orang juga kesempatan yang begitu mulia seperti bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini dikatakan syahrul idha'ah, dilipat gandakan segala amal kebaikan. Lebih banyak orang-orang menganggap bulan Ramadan ini sekedar sia-sia. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada ciri orang beruntung dan orang merugi. Ciri orang yang merugi dulunya buruk Ramadan 2024, tiba Ramadan 2025 lebih buruk daripada sebelumnya. Tapi orang yang beruntung, kata Imam Al-Ghazali, 2024 sebelumnya itu dia baik, datang bulan Ramadan yang sekarang ini lebih baik daripada hari yang lalu. Itu ciri orang beruntung. Kedua kalinya salawat serta salam kehadirat baginda Nabi akhir zaman, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain minaz zulumati ilal nur. Hadirin rahimani rahimakumullah. Mengenai kita akhir di bulan suci Ramadan ini, setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada lain dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa seorang hamba itu hanya bisa diampuni dengan kita melakukan salat taubat.
dan amalan-amalan ibadah, zikir, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya juga berpuasa di bulan Ramadan dan salat malamnya. Salat malam di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam bulan suci Ramadan itu salah satu ialah pelebur daripada dosa-dosa kita. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan," barang siapa Rasulullah yang berpuasa karena iman, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa billahu ma taqaddama min dzambi, dan ridhonya Allah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Akan tetapi dosa seorang hamba ke hamba yang lainnya, manusia yang lainnya, tak akan diampuni kecuali dengan kita meminta maaf pada satu sama lain. Bagaimana cara kita meminta maaf pada satu sama lain? Salah satunya ialah dengan kita menjalin hubungan tali silaturahim. Karena dengan kita menjalin hubungan tali silaturahim akan menimbulkan, akan menambahkan rasa cinta, rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, dan kita menyambung hubungan tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk senantiasa menjalin hubungan tali silaturahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yusilluna ma amara Allah bihi wallahu bihi khafin wallazina yusilluna ma amara Allah bihi yusallina ma wa yakhafuna." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dia takut pada Allah dan hisab yang dekat. Di dalam ayat ini ada dua perkara yang Allah perintahkan ditafsirkan dalam sebuah kitab. Yang pertama ialah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Tentu saja hubungan pada Allah ya dengan kita meminta maaf dan kita istighfar dan salat taubat. Dan yang kedua ialah hablum minan nas, dan hubungan kepada manusia, tentu saja dan kita meminta maaf dengan satu sama lain. Salah satunya dengan kita menjalin hubungan tali silaturahim. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, menjalin hubungan tali silaturahim, karena tak lama lagi kita akan menuju daripada hari Idul Fitri. Perbedaan antara Idul Fitri sama Lebaran, kalau Lebaran itu dikatakan umum bagi semua pun orang yang tak puasa pun bisa merayakannya. Tapi bagi orang yang mendapat Idul Fitri, Aid artinya kembali, Fitri artinya suci. Orang yang mendapatkan hari Idul Fitri ini khusus bagi orang-orang yang dulunya berpuasa, kecuali perempuan karena ada halangan. Begitu orang perempuan wajib mengkodoknya, akan tetapi berhati-hati karena ada yang bulan diharamkan untuk mengkodok puasa. Dijelaskan, kalau ingin pengen abang mencari tahu, cari dalam sebuah kitab kumpulan 42 hadis yang sahih. Hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Dan kalau ada jalan yang patah, yang disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, yang disimpan di dalam hati. Unzur man qala wa la tanzur man qala ila as-sabihah. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila as-sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.